Jadi gini Pak, kita bakal bahas soal satu fenomena olahraga mungkin yang jadi salah satu alternatif olahraga yang murah, terjangkau, gampang, nggak perlu banyak tang cincong. Apa itu? Ngarit Pak. Nah, kenapa ngarit? Karena ngarit itu adalah salah satu olahraga yang semuanya gerak juga Pak, mulai dari tangan, dari kaki, dari kepala, badan, semuanya Pak pokoknya. Nah, apalagi olahraganya murah Pak, itu nggak perlu pakai sepatu Hoka, nggak perlu pakai smartwatch, nggak perlu pakai vest. Nah, kalau pakai itu nanti jadi pengarit culture nanti jadinya. Jadi yang belum tahu apa itu ngarit, ngarit itu adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi gizi ingon-ingon atau ternak kalian. Artinya seperti MBG lah. Kalau MBG kan itu memenuhi gizi siswa-siswa di Indonesia. Kalau ngarit ini ya untuk memenuhi gizi ingon-ingon atau ternak di desa. Nah, kegiatannya ngapain? Nah, kita bahas fenomena ngarit di desa, kenapa kok bisa jadi alternatif olahraga. Yang pertama gini Pak, jadi kalau ngarit itu kan biasanya dari rumah jalan cari tempat yang banyak suketnya atau banyak rumputnya. Nah, di situ kita cari jalan kaki, mungkin ya kalau kita pakai smartwatch diukur itu bisa dari 100 sampai 1000 langkah. Nah, itu yang pertama. Jadi ngarit itu olahraga kaki. Kemudian kalau udah sampai lokasi ngapain? Kita mulai pegang yang namanya senjata tajam dengan nama arit gitu Pak. Jadi posisi ngarit itu adalah kita jongkok atau bisa juga kita nunduk seperti orang nunggu gitu. Kemudian kita pegang rumputnya, tangan mulai gerak, set gitu Pak. Kalau nggak tahu gimana, kalian bisa lihat sendiri aja, orang di YouTube itu banyak kalau orang ngarit, tutorial ngarit gitu mungkin ada. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kaki berjalan dari rumah sampai ke lahan yang banyak rumputnya. Kemudian yang kedua, tangannya mulai bergerak, memotong rumput satu persatu. Memotong rumput nggak satu persatu sih, tapi kita pegang, kita potong, kita pegang, kita potong. Nah, itu yang kedua olahraga tangan. Kemudian yang ketiga ini sama aja kayak orang nge-gym Pak. Gimana enggak ketika suket atau rumput sudah terkumpul, kita mau bawa pulang, kita junjung, kita angkat, kita bawa. Nah, itu sama aja kayak orang nge-gym. Mungkin beratnya bisa dikatakan ya 50 kilo adalah mungkin Pak, ya 30-an mungkin ya kalau suket satu sak besar. Jadi ada 3 jenis olahraga bagi para pengarit. Yang pertama jalan kaki, yang kedua olahraga tangan, yang ketiga olahraga angkat beban. Nah, itu jadi kesimpulannya adalah workout alami istilahnya orang kota itu. Jadi ketiga itu masih dapat bonus Pak. Bonusnya apa? Ya tentunya dapat sinar matahari. Kalau kita sadari sinar matahari itu menyimpan vitamin yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita Pak. Kalau pagi vitamin D, kalau siang ya mungkin ada vitamin yang lain, tanya saja ke dokter. Kalau sore mungkin juga dapat vitamin yang lain juga gitu Pak. Jadi sinar matahari juga itu penting bagi tubuh kita. Makanya bagi para pengarit itu salah satunya bonus dapat sinar matahari gitu. Yang kedua bonusnya apa? Nah, yang kedua itu adalah nafas kita jadi lebih segar Pak. Jadi kita nggak perlu lari, nggak perlu olahraga angkat beban ke gym, kita ngarit, nafas kita jadi lebih segar Pak. Apalagi di desa Pak, itu bau air, bau tanah, bau tumbuhan itu wah diolah oleh tubuh kita, maka menjadi sebuah aroma yang nikmat Pak. Coba sendiri kalau nggak percaya. Kalau ngomongin soal fenomena ngarit ini juga bisa dikatakan lintas generasi Pak. Yang pertama ada generasi tua, generasi muda juga ikut biasanya di desa itu. Jadi kalau yang muda-muda ini biasanya sore-sore Pak, jadi pulang sekolah itu, pulang sekolah sambil jalan-jalan ke sawah atau ke lapangan sambil ngarit. Nah, kalau yang tua-tua ya mungkin pagi hari, dari sambil nyawah terus sambil nyicil ngarit gitu. Jadi juga
bisa dikatakan ini adalah alternatif olahraga untuk lintas generasi Pak, yang muda bisa, yang tua bisa. Ini sangat bisa diandalkan sekali Pak. Jadi tanpa kita sadari, kalau misalkan kita berpikiran untuk hidup dengan pola hidup sehat, jadi tanpa kita sadari kalau kita berpikiran itu menggunakan pola hidup sehat gitu ya Pak ya. Jadi ngarit ini sebenarnya salah satu olahraga alternatif yang bisa kita andalkan Pak, apalagi di desa. Jadi nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu beli sepatu hoka, sepatu apa itu running, kemudian pakai smartwatch atau apapun itulah. Jadi ngarit cukup simpel tapi bermanfaat, mempunyai impact yang sangat powerful bagi pola hidup sehat kita. Nah, jadi fenomena ini bukan fenomena yang sembarangan. Kesimpulannya adalah menjaga pola hidup sehat. Jadi kalau ada yang bilang olahraga itu mahal, olahraga itu ribet, olahraga itu harus mempunyai alat yang compact, enggak Pak, enggak. Itu salah semuanya Pak. Jadi ngarit juga olahraga yang menjadi alternatif yang mempunyai dampak yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Stay safe para pengarit.